Hai semua, ketemu lagi di channel Tes Ananda. Kali ini kita akan membahas materi kelas 11 yaitu fluida dinamis. Oke, bagi yang belum subscribe channel Tes Ananda, silakan subscribe dulu agar Tias lebih bersemangat untuk membuat konten-konten pembelajaran berikutnya. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk mengetahui postingan-postingan Tias Ananda berikutnya. Sebelum lanjut ke materi fluida dinamis, baiknya kalian tahu apa itu fluida dinamis. Waktu ini pada pembahasan video yang lalu kita sudah membahas tentang fluida statis. Statis artinya diam, berarti fluida statis adalah fluida yang diam terhadap sekitarnya. Sedangkan dinamis artinya bergerak. Berarti fluida dinamis adalah fluida yang terus bergerak terhadap lingkungannya. Contoh fluida dinamis itu misalnya air di sungai, air di laut, kemudian udara yang mengalir, kemudian air di dalam tangki yang bocor, dan masih banyak lagi penerapan dari fluida dinamis. Pada fluida dinamis, fluida itu dianggap sebagai fluida ideal. Walaupun fluida ideal itu kenyataannya tidak ada ya, tapi dianggap dia adalah fluida ideal. Apa ciri-ciri fluida ideal? Ada 4 ciri. Yang pertama, alirannya tidak kental atau sering dikenal dengan istilah non-viscous. Apa artinya tidak kental? Artinya dia tidak mengalami gesekan dalam mengalir. Kemudian yang kedua, alirannya berupa aliran tunak atau steady. Apa artinya aliran tunak? Artinya kecepatannya konstan terhadap waktu. Jadi fluida itu mengalir dengan kecepatan yang konstan. Sepertinya di sungai pasti tidak ada air mengalir dengan kecepatan yang konstan, tapi dianggap seperti aliran tunak. Kemudian yang ketiga, alirannya tak termampatkan. Apa artinya tak termampatkan? Artinya tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis ketika mengalami perubahan tekanan. Yang keempat, alirannya berupa aliran laminar. Apa artinya aliran laminar? Aliran fluida yang mengalir dengan kecepatan yang konstan terhadap waktu, tetapi dia dalam mengalirnya tidak mengalami lintasan yang memotong atau menyilang. Besaran pertama yang kita pelajari pada fluida dinamis adalah debit. Debit itu bukan yang di ekonomi itu ya, itu debit kredit beda lagi. Di fisika, kalau kalian sering mendengar berita di TV kemudian mendengar kata-kata terjadi banjir di suatu daerah karena debit air yang meningkat misalnya. Nah, debit inilah yang dimaksud di sana. Apa itu debit? Debit lebih ke volume. Debit adalah volume per satuan waktu. Oke. Debit itu dilambangkan dengan Q besar. Sehingga kalau pengertian ini kita tulis secara rumus fisika, maka akan menjadi debit adalah volume, berarti V besar, per satuan waktu. Sehingga Q sama dengan V per T. Ingat, bedakan V besar dengan V kecil. Volume V-nya V besar. Kalau kalian menulis dengan V kecil, nanti orang menganggap itu adalah kecepatan. Berbeda lagi. Oke? Ya, Ibu tulis ya, ini adalah volume. Satuan volume adalah meter kubik. Kemudian T ini adalah waktu dengan satuan sekon. Q tadi adalah debit. Berarti apa satuan debit? Lihat dari sini, meter kubik dibagi sekon. Sehingga bisa ditulis meter kubik per sekon. Ada 2 rumus debit. Rumus yang tadi, Q sama dengan V per T atau volume per waktu, itu adalah rumus pertama. Nah, bagaimana kalau kasusnya seperti ini? Fluida mengalir dengan kecepatan V pada suatu pipa dengan luas penampang A dan fluida mengalir sejauh S. Maka kita akan menurunkan rumus debit yang kedua dari sini. Q sama dengan volume per waktu. Itu rumus yang tadi. Karena ini berbentuk silinder, maka volume akan dirumuskan luas alas dikali tinggi. Luas alasnya di sini adalah A, tingginya di sini adalah berupa jarak S per waktu. Oke. Sehingga ini bisa ditulis S ini, S masih ingat dengan GLB di kelas 10? Bahwa, Ibu ingatkan lagi ya, dengan segitiga ini SVT. Jarak adalah kecepatan dikali waktu. Kecepatan adalah jarak dibagi waktu.
Waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Ibu ingatkan lagi itu. Sehingga di sini kalian akan mengingat bahwa S itu adalah kecepatan dikali waktu. Kecepatan ibu tulis dengan V kecil. Ingat, bedakan dengan volume. Nah, setelah itu maka bisa diganti lagi rumus ini, akan menjadi A dikali S kita ganti dengan kecepatan dikali waktu per waktu. Sehingga di sini ada waktu dibagi waktu, bisa kita mudahkan sehingga akan menghasilkan rumus debit yang kedua, yaitu A dikali V. Hati-hati, di sini A itu adalah luas permukaan. Satuan luas permukaan itu adalah meter persegi. Dan V di sini adalah V kecil, dia adalah kecepatan. Bedakan dengan volume yang tadi. Satuannya nanti adalah meter per sekon. Jadi ada dua rumus debit. Jadi ibu rangkum di sini. Q bisa dicari dengan rumus volume per waktu, atau Q sama dengan luas permukaan dikali kecepatan V kecil. Persamaan kedua yang kita pelajari adalah persamaan kontinuitas. Adapun bunyi dari persamaan kontinuitas adalah pada fluida tak termanfaatkan, hasil kali antara kecepatan dengan luas permukaan adalah konstan. Misalkan suatu fluida melewati permukaan A1 dan A2, maka seperti yang dikatakan oleh persamaan kontinuitas bahwa hasil kali kecepatan dan luas permukaannya adalah sama. Kalau kita uraikan lagi bunyi dari hukum ini, maka kita bisa simpulkan pada fluida tak termanfaatkan itu artinya pada fluida ideal, hasil kali antara kecepatan dengan luas permukaan itu adalah debit. Jadi barusan kita bahas bahwa debit adalah hasil kali antara luas permukaan dengan kecepatan. Berarti bisa kita simpulkan bahwa pada fluida ideal, maka debit fluida tersebut adalah konstan. Jadi, kalau kita tuliskan rumus ini ke dalam persamaan, maka akan ditulis debit itu sama dengan konstan. Kalau kita lihat gambar, fluida melewati dua buah permukaan, maka bisa ditulis bahwa Q di posisi 1 sama dengan Q di posisi 2. Atau kalau kita uraikan dengan rumus ini, maka A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Inilah persamaan dari kontinuitas. Kita lanjutkan pada bagian yang ketiga, yaitu azas Bernoulli. Bunyi azas Bernoulli adalah pada pipa mendatar atau horizontal, maka tekanan terbesar terletak pada bagian yang memiliki kecepatan terkecil, dan tekanan terkecil akan terletak pada bagian yang memiliki kecepatan terbesar. Nah, dari sana bisa kita simpulkan bahwa tekanan berbanding terbalik dengan kecepatan, atau bisa ditulis P berbanding terbalik dengan kecepatan. Nah, misalkan di suatu soal kalian disediakan gambar seperti ini. Misalnya ada 3 buah pipa, pipa A dan pipa B dan pipa C yang terletak pada bagian seperti ini. Nah, ditanya misalnya, di manakah air atau tekanan yang terbesar? Di manakah air yang paling tinggi naiknya? Atau di manakah tempat yang memiliki bagian yang memiliki tekanan terbesar? Nah, caranya adalah kalian melihat dulu hubungan antara P dengan V. Tekanan itu adalah berbanding terbalik dengan kecepatan. Semakin kecil kecepatan, maka tekanan akan semakin besar. Semakin besar kecepatan, maka tekanan akan semakin kecil. Nah, untuk melihat di mana yang memiliki bagian dengan kecepatan terkecil atau terbesar, kalian bisa lihat dari rumus debit yang tadi. Kita sudah membahas bahwa debit itu adalah A dikali V. Atau kalau kamu mau menjadikan A sama dengan, maka akan ditulis Q dibagi V. Apa artinya kalau ada rumus seperti ini? Artinya A berbanding terbalik dengan kecepatan. Ya. Kalau V-nya kecil, maka A-nya besar. Kalau V-nya besar, maka A-nya kecil. Berarti A berbanding terbalik dengan kecepatan. Nah, sekarang kita lihat di sini. A berada dengan luas permukaan yang segede ini. B lebih kecil, jadi ini adalah luas permukaan dari A. Ini adalah luas permukaan dari B. Ini adalah luas permukaan dari C. Mana yang terbesar luas permukaannya?
ini adalah A1, ini adalah A2, kita misalkan ini adalah A. Oke, kita sebut AA, AB, ini AC, luas permukaan. Kelihatan bahwa AA lebih besar dari AB, lebih besar dari AC. Apa artinya? Kalau A-nya besar, maka V-nya kecil. Berarti VA lebih kecil dari VB, lebih kecil dari VC. Sepakat ya? Oke, kalau sudah tahu V-nya kecil, maka kita lihat sekarang hubungan V dengan P. V berbanding terbalik juga dengan P, dengan tekanan. Berarti kalau VA paling kecil, maka tekanan di A paling besar. Lebih besar dari PB, lebih besar dari PC. Sepakat ya? Sehingga di manakah air akan paling tinggi naiknya, maka air akan naik di A, karena di A tekanannya paling besar. Jadi mungkin naik setinggi ini, kemudian di B-nya lebih di bawah lagi, di C-nya yang paling naiknya paling sedikit. Yang keempat, hukum Bernoulli. Bunyi dari hukum Bernoulli adalah jumlah tekanan, energi potensial per satuan volume, dan energi kinetik per satuan volume adalah konstan. Jadi kalau kita lihat di gambar seperti ini, jadi fluida melewati dua buah luas permukaan. Di sini dengan luas permukaan A1, V-nya adalah V1 dan tekanannya adalah P1. Di posisi kedua, luas permukaannya A2 dengan kecepatan V2, tekanan P2, dan tinggi di sini adalah tingginya H1. Di posisi 2 tingginya kita umpamakan dengan H2. Maka kalau rumus dari hukum Bernoulli ini kita jadikan secara fisika, maka akan menjadi jumlah tekanan tadi dilambangkan dengan P. Berarti jumlah, berarti ada penjumlahan, tekanan ditambah energi potensial per satuan volume, berarti EP per volume, ditambah energi kinetik per satuan volume, berarti EK per volume, sama dengan konstan. Oke, dari sana kita uraikan. P ditambah, rumus EP masih ingat? EP itu adalah M kali G dikali H per volume. Ditambah EK. Masih ingat rumus EK? EK dirumuskan setengah dikali M dikali V kuadrat per volume. Sama dengan konstan. Oke, dari sini kita melihat ada M per V di sini. M per V itu besaran apa? Baru waktu ini kita bahas. Massa per volume itu adalah massa jenis yang dilambangkan dengan rho. Di sini juga ada M per V. Itu adalah rho. Sehingga rumus ini kalau kita uraikan lagi akan menjadi P ditambah rho dikali G kali H ditambah setengah dikali rho dikali V kuadrat sama dengan konstan. Inilah persamaan dari hukum Bernoulli. Atau kalau kamu mau uraikan, karena di sini misalkan ada dua posisi 1 dan posisi 2, maka rumus ini akan kita uraikan menjadi P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan rho-nya tidak mungkin rho 1 dan rho 2 ya, karena ini adalah fluida yang sama dengan massa jenis yang pasti sama. Sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho kali V2 kuadrat. Jadi rumus itu akan diuraikan seperti ini. Pada hukum Bernoulli berlaku dua hal. Yang pertama, untuk fluida diam, artinya V1 sama dengan V2 sama dengan 0. Dan untuk fluida bergerak, artinya H1 sama dengan H2, bisa kita tulis dengan H. Oke, kita uraikan satu-satu ya. Sehingga untuk fluida diam maka akan berlaku. Kita turunkan dulu dari persamaan umum dari hukum Bernoulli. P1 plus rho GH1 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus rho GH2 plus setengah rho V2 kuadrat. Karena V1 sama dengan V2 sama dengan 0, ini otomatis akan menghasilkan 0 dan di sini juga otomatis akan menghasilkan 0 karena dikali 0. Sehingga akan menjadi V1 plus rho GH1 sama dengan
P2 plus Rho GH2. Ini 2. Sehingga P1 min P2 sama dengan, ini dibawa ke kiri, berarti Rho GH1 kita gabung dengan Rho GH2 dibawa ke kanan menjadi min. Rho GH2 dikurangi Rho GH1. Sehingga P1 min P2 sama dengan, ini sama-sama ada Rho kali G, kita keluarkan di luar, kali H2 min H1. Ini rumus yang berlaku jika kecepatannya sama dengan 0. Kemudian untuk fluida yang bergerak itu adalah fluida dengan ketinggian yang sama. Oke, kita turunkan lagi rumus hukum Bernoullinya. P1 plus Rho GH1, H1 sama dengan H2 kita tulis dengan H tadi, berarti Rho GH plus setengah Rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus Rho GH2, Rho GH karena H2 nya sama dengan H, plus setengah Rho V2 kuadrat. Oke, kita bawa ke kiri P2. P1 min P2 sama dengan, nah Rho GH ini kita bawa ke kanan, setengah Rho V1 kuadrat juga kita bawa ke kanan. Sehingga karena di sini ada Rho GH, di sini ada Rho GH yang dibawa ke kanan menjadi min Rho GH, maka dia akan jadi 0. Oke, ini akan hilang. Sehingga di sini cuma tersisa Rho setengah Rho V2 kuadrat, ini dibawa ke kanan menjadi min setengah Rho V1 kuadrat. Sehingga P1 min P2 sama dengan setengah Rho-nya kita keluarkan kali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Inilah persamaan jika fluida tersebut memiliki ketinggian yang sama atau ketinggiannya sama juga dengan 0. Keterangan P adalah tekanan, satuannya Pascal, kemudian M itu massa, satuan kilogram, H ketinggian, satuannya meter, V adalah kecepatan, satuannya meter per sekon untuk V kecil, V besar itu adalah volume, satuannya meter kubik, Rho adalah massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik, EP adalah energi potensial, satuannya joule, dan EK adalah energi kinetik, satuannya joule. Materi kelima adalah daya oleh debit fluida. Misalkan ada air terjun setinggi H. Untuk mencari berapakah daya dari tenaga air terjun yang mengalir ini, maka kita turunkan dari rumus daya. Masih ingat? Daya adalah usaha atau energi per waktu. Mungkin ini kalian masih ingat. W itu adalah usaha atau energi. Karena air terjun ini memiliki ketinggian, berarti dalam hal itu, usaha itu adalah sama dengan energi potensial dari air terjun dibagi waktu. Kita uraikan bagaimana rumus daya oleh yang apakah ada hubungan dengan debit fluida, ya. P sama dengan rumus EP tadi adalah M dikali G dikali H per T. Kemudian kita uraikan lagi. P sama dengan massa. Massa itu adalah, kalau kita uraikan dari massa jenis adalah massa per volume. Berarti massa adalah massa jenis dikali volume. Kita ganti massa ini dengan rumus Rho kali V. Sehingga akan menjadi Rho dikali V dikali G dikali H per T. Dari sini kita akan melihat ada V volume dibagi waktu. Volume dibagi waktu itu adalah debit. Sehingga rumus ini bisa kita tulis P sama dengan Rho dikali Q dikali G dikali H. Atau untuk lebih mempermudah kita mengingatnya, kita ingat saja tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis kan rumusnya Rho GH. Tapi sekarang tinggal dikali dengan debit. Itulah rumus daya air terjun. Nah, air terjun ini digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik. Biasanya menggunakan generator listrik. Kalau tekanan daya oleh air itu rumusnya Rho GH kali Q. Kalau daya dari generator listrik itu dirumuskan, tinggal ditambah di sini lambang ini, dibaca nu.
Nu dikali Rho GH dikali I. Nu ini adalah efisiensi dengan satuan persen. Jadi ada dua rumus daya, daya oleh air dan daya oleh listrik. Kalau daya oleh air tidak isi nu, ini dibaca nu. Kalau daya oleh listrik berisi nu. Nah, di mana digunakan? Kalau kalian bingung, nanti di soal akan diceritakan itu adalah listrik atau air. Contoh soal pertama, air mengalir pada suatu pipa seperti gambar. Jika perbandingan kecepatan air mengalir di pipa 1 dan pipa A2 adalah 9 berbanding 25, perbandingan diameter pipa 1 terhadap diameter pipa 2 adalah. Oke, diketahui pipa A1 dengan A2, kecepatan air mengalir pada pipa A1 dan pipa A2 katanya adalah 9 berbanding 25. Berarti kalau kita boleh tulis ini menjadi V1 berbanding V2 itu adalah 9 berbanding 25. Kemudian ditanya di soal adalah perbandingan diameter pipa 1 terhadap pipa 2. Berarti D1 berbanding D2-nya itu berapa? Ini sudah jelas menggunakan persamaan kontinuitas. Masih ingat ya bahwa A1 V1 sama dengan A2 V2. A itu adalah luas permukaan. Tetapi di soal ditanya tentang diameter. Berarti permukaannya nanti berbentuk lingkaran. Karena lingkaran memiliki luas permukaan dengan rumus pi r kuadrat, atau A itu bisa ditulis 1/4 pi d kuadrat. R ini adalah jari-jari, D ini adalah diameter. Ya, mungkin kalian sudah paham karena di matematika juga sudah dapat. Nah, berarti tinggal kita ganti rumus A ini dengan rumus diameter. Oke, sehingga A1 akan menjadi 1/4 pi kali D1 kuadrat dikali V1. Berarti dikali V1 kita tulis itu dulu, sama dengan A2 berarti 1/4 pi D2 kuadrat dikali V2. Oke, dari sini karena ada di kiri ada 1/4 pi, di kanan ada 1/4 pi, bisa kita mudahkan. Sehingga akan menjadi V1 per V2. Jadi kita gabung yang sejenis sama dengan, berarti yang di kanan itu adalah D2 kuadrat per, ini dibawa ke kanan menjadi per D1 kuadrat. Atau kalau ditulis V1 per V2 sama dengan D2 per D1 kuadrat. Kita masukkan angkanya. V1 tadi adalah 9 berbanding 25, berarti 9 per 25 sama dengan D2 per D1 kuadrat. Masih berupa kuadrat. Ingat, untuk menghilangkan kuadrat, maka semua ruas harus kita akarkan. Ya, semua ruas harus kita akarkan. Berarti kalau boleh ini ditulis, ini diakarkan, maka kuadrat akan hilang. Sehingga akan menjadi akar 9 itu adalah 3 per akar 25 itu adalah 5 sama dengan, maka kuadrat di sini akan hilang menjadi D2 per D1. Karena yang ditanya adalah D1 berbanding D2, bukan D2 berbanding D1, maka kita balik tempat. Biar D1-nya di atas, D2-nya yang di bawah. Sehingga di sini, kalau ini kita balik tempat, D1 kita taruh di atas, D2 kita taruh di bawah, maka yang di kiri ini juga akan berbalik tempat. 5-nya akan menjadi di atas, 3-nya akan menjadi di bawah. Sehingga kalau boleh kita tulis kebalik, D1 per D2 sama dengan 5 berbanding 3. Atau kalau ditulis secara perbandingan, D1 berbanding D2 sama dengan 5 berbanding 3. Contoh soal kedua, fluida tak kompresibel mengalir melalui pipa yang mempunyai luas penampak yang berbeda dengan A1 sama dengan 20 cm persegi dan A2 sama dengan 5 cm persegi. Laju aluran fluida pada pipa kecil sama dengan 10 meter per sekon. Tentukanlah A. Laju aliran pada pipa besar, B. Debit aliran, dan C. Volume fluida yang mengalir dalam waktu 10 menit. Oke, diketahui, kita tulis di sini, mengalir dengan luas penampak yang berbeda. Diketahui A1
berarti A1 sama dengan 20 cm persegi. A2 diketahui di sini adalah 5 cm persegi. Kemudian laju aliran fluida pada pipa kecil adalah 10 meter per sekon. Nah, ini V berapa? Apakah itu V1? Karena biasanya kesalahan kalian adalah di sana. Baca soalnya. Laju aliran fluida pada pipa kecil. Antara A1 dengan A2, 20 dengan 5, mana yang lebih kecil? Tentunya 5. Ya. Sehingga yang diketahui di sini adalah V2, bukan V1. Ingat, hati-hati. Kalian dikecoh oleh soal. V2 itu adalah 10 meter per sekon. Kemudian ditanya, nomor A, laju aliran pada pipa yang besar berarti V1. Nomor B, debit aliran berarti adalah Q. Nomor C, volume fluida berarti V besar. Jika waktunya diketahui, T-nya adalah 10 menit. 10 menit itu kalau kamu jadikan sekon tinggal dikali 60. Sehingga 10 menit ini adalah 600 sekon. Oke, kita jawab di sini. Kita mulai dari nomor A. Ditanya V1. Jelas dari apa yang diketahui dan yang ditanya, kalian akan menggunakan persamaan kontinuitas. A1 V1 sama dengan A2 V2. Tinggal masuk. Kemudian di sini sentimeter, di sini sentimeter persegi. Untuk soal model seperti ini boleh kalian tidak rubah ke dalam meter. Nah, kenapa boleh tidak dirubah? Karena nanti akan di sini akan hilang, juga di sini akan hilang. Ya. Oke, kalau kalian mau merubah boleh juga. Ini kalau kamu jadikan meter persegi, 20 tinggal kamu kalikan 10 pangkat. Karena dari sentimeter naik ke meter itu adalah naik 2 kali. Karena kemudian di sini ada embel-embel persegi, sekali naik dibagi 100 atau dikali 10 pangkat min 2. Karena naiknya 2 kali, berarti ini dikali 10 pangkat min 4 meter persegi. Kalau di sini juga seperti itu, berarti ini adalah 5 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Kalau mau latihan merubah satuan, ya. Kalau tidak dirubah pun tidak masalah untuk kasus soal model ini. Oke, kita masukkan ke angka. 20 kali 10 pangkat min 4 dikali V1, ini yang kita cari, sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4 dikali V2. V2-nya 10. Nah, kenapa Ibu bilang tadi untuk kasus seperti ini boleh tidak kamu rubah satuannya? Karena begini, karena di sini ada 10 pangkat min 4 di kiri, di kanan juga ada 10 pangkat min 4. Ini akan bisa kita mudahkan. Kita juga bakalan hilang. Ya, tidak masalah, makanya kalau kamu tidak menjadikan dia meter persegi. Oke. 20 V1 sama dengan 5 dikali 10 adalah 50. Ini mudah kan? Sehingga V1 sama dengan 5 dibagi 2, 2,5 meter per sekon. Nomor A. Kemudian yang nomor B. Debit yang ditanya, Q. Ingat rumus Q. Q bisa dicari dari rumus A dikali V. Biasanya, yang Ibu lihat, murid itu bingung. Karena ada 2A, ada 2V, rumus mana yang digunakan? Banyak murid yang kadang salah, A-nya dijumlah, V-nya dijumlah, baru dicari Q-nya. Itu salah. Jadi rumusnya adalah A dikali V. Yang mana saja boleh kamu pilih. Jadi maksudnya, kalau kamu mau memakai A1, berarti temennya nanti adalah V1. Kalau kamu memakai A2, temennya adalah V2. Ingatlah persamaan kontinuitas bahwa debitnya adalah konstan. Ya, sehingga kamu boleh cari satu persatu. A1, berarti kita masukkan A1. 20 kali 10 pangkat min 4 dikali V1. V1 kita ketemu tadi 2,5. Berarti ini kalau dikalikan menjadi, ini kali 2 adalah 5, 50 kali 10 pangkat min 4. Satuannya adalah meter kubik per sekon. Nah, apakah ini juga menghasilkan 50 kali 10 pangkat min 4? Ayo kita cek sama-sama kalau kalian tidak percaya, ya. Oke, A2 kita hanya menguji ya. A2 itu adalah 5 kali 10 pangkat min 4 kali
V2. V2 tadi di soal adalah 10. Berarti 5 kali 10, 50 kali 10 pangkat min 4 meter kubik per sekon. Sama, ya. Sehingga kalau ada soal model begini, dicari debit, kamu boleh memilih menggunakan salah satu, boleh menggunakan A1 kali V1, boleh menggunakan A2 kali V2. Oke, kita sekarang menjawab yang soal nomor C. Oke, kita jawab yang nomor C. Ditanya berapakah volume jika waktunya 10 menit. 10 menit itu adalah 600 sekon. Nah, karena adik sediakan waktu, kemudian ditanya volume, maka kita pasti berpikir rumus yang digunakan adalah rumus debit yang pertama yang kita bahas, yaitu Q sama dengan V per T. Karena ditanya di sini adalah volume, berarti volume ini tinggal dikali silang, itu adalah Q dikali T. Oke, sehingga tinggal dimasukkan Q-nya tadi kita sudah mendapatkan nilai 50 kali 10 pangkat min 4 dikali T-nya adalah 600. 600 ini boleh kamu tulis 6 kali 10 kuadrat, ya. Sehingga ditulis 6 kali 10 kuadrat. 50 dikali 6, ini juga sebenarnya masih bisa dimudahkan. Oke, kita kalikan dulu. 50 kali 6 itu adalah 300 kali 10 pangkat min 4 ditambah 2 adalah min 2. Nah, kalau kita mau mudahkan lagi, 300 itu adalah 3 kali 10 pangkat 2 kali lagi 10 pangkat min 2. Ini 2 dikurangi 2 adalah 0. 10 pangkat 0 adalah 1. Sehingga volumenya adalah 3 meter kubik. Sebagai contoh soal ketiga, air terjun setinggi 10 meter dengan debit 50 meter kubik per sekon dimanfaatkan untuk memutar turbin yang menggerakkan generator listrik. Jika daya keluaran listrik 1,25 kW, berapakah efisiensinya? Oke, kita tulis. Diketahui setinggi 10 meter, berarti yang diketahui adalah H sama dengan 10 meter. Dengan debit, berarti yang diketahui adalah Q sama dengan 50 meter kubik per sekon. Kemudian, jika daya keluaran, berarti diketahui daya P sama dengan 1,25 kW. Kita jadikan watt, karena daya itu satuannya dalam watt. Sama dengan dari kilometer ke meter, berarti dari kilowatt ke watt itu turunnya 3 kali. Sehingga ini kalau dikali 1000 akan menjadi 1250 watt. Kemudian ditanya, berapakah efisiensinya? Jadi kita memakai rumus P sama dengan Nu kali Rho GH dikali debit, dikali Q. Oke, karena yang ditanya adalah Nu, berarti Nu sama dengan, ini kita geser biar bergabung dengan P. Karena semula perkalian, maka akan menjadi pembagian. P per Rho GH dikali Q. Oke, kita lihat sekarang sama dengan 1250 dibagi. Rho-nya berapa? Lihat, itu adalah air. Air, kalian sudah tahu bahwa massa jenis air adalah 1000. Dikali G juga sudah tahu itu besarnya 10. H-nya berapa? H di sana sebesar 10. Kali Q-nya berapa? Q-nya sudah diketahui di soal sebesar 50. Sehingga Nu sama dengan 1250 per, ini kalau dikalikan akan menjadi 5 kali 10 pangkat 6. 1250 dibagi 5 berarti sama dengan 1250 dibagi 5. Oh ya, jangan lupa bahwa efisiensi itu satuannya dalam persen, sehingga ini pasti akan dikali 100% untuk mencari efisiensi, ya. Sehingga setelah dibagi, 1250 dibagi 5 adalah 250 kali 10 pangkat 6 dibawa naik per menjadi min 6 dikali 100%. Ingat, efisiensi satuannya dalam persen. Sama dengan 25 kali 10 pangkat min 3. 250 dikali 10 pangkat min 6 dikali 100. Jadi 25 kali 10 pangkat min 3%. Jadi 100-nya sudah kita kalikan. Sehingga ini artinya 25 dikali 10 pangkat min 3 sama artinya dengan 25 dibagi 1000.
25 dibagi 1000 adalah 0,025%. Sehingga efisiensinya 0,025%. Oke, kita sekarang ke materi penerapan hukum Bernoulli. Penerapan yang pertama adalah gaya angkat pesawat terbang. Kalau kalian menyaksikan pesawat terbang itu selayaknya dibuat dengan model seperti ini. Ini dikenal dengan istilah aerofoil. Jadi pesawat terbang bisa terbang mengangkasa karena ada perbedaan tekanan, ya. Karena ada perbedaan tekanan. Syarat suatu pesawat terbang bisa terbang mengangkasa adalah, kalau kita lihat di gambar yang Ibu gambarkan, yang di bawah kita anggap tekanannya P1, kecepatannya V1, yang di atas tekanannya P2, kecepatannya V2. Syarat pesawat terbang ini bisa terbang ke angkasa itu adalah jika tekanan di bawah lebih besar daripada di atas. Tadi kalian sudah mempelajari saat mempelajari asas Bernoulli bahwa tekanan berbanding terbalik dengan kecepatan. Jadi, kalau sudah berbanding terbalik, kalau tekanan di bawah lebih besar dari tekanan di atas, maka kecepatan di bawah akan menjadi lebih kecil dari kecepatan di atas. Itu konsep yang perlu kalian ingat. Jadi jangan menghafalkan bahwa misalkan di sini P1 misalnya lebih besar daripada P2. Ini khusus untuk gambar yang Ibu gambar. Tapi bisa jadi nanti di soal kalian dibalik. Kalau kalian menghafalkan ininya, P1 lebih besar dari P2, itu sudah salah. Kenapa? Ya, kalau di bawah ini ditulis dengan P1. Bagaimana kalau ini ditulis dengan P2? Ini ditulis dengan P1, berarti hafalan kalian sudah salah. Ya, sehingga jadi sesuaikan nanti dengan soalnya. Jadi yang pasti konsepnya adalah tekanan di bawah lebih besar dari tekanan di atas. Pokoknya kamu membayangkan benda, dia naik, maka di bawah harus menekan lebih kencang dari di atas. Ya, itu yang konsep yang kamu ingat. Kalau sudah tekanannya tahu, maka kecepatannya tinggal kamu balik arah. Ya, jangan menghafalkan sekali lagi P1 lebih besar dari P2 karena belum tentu. Bisa jadi nanti P2 lebih besar dari P1. Bisa dipahami ya. Jadi ini syarat tolong kamu hafalkan. Kemudian ini syarat terbang mengangkasa. Pernah di ujian nasional juga ditanyakan bagaimana syarat pesawat itu bisa mendarat. Bisa mendarat jelas itu adalah kebalikan dari terbang mengangkasa. Jadi untuk bisa mendarat, jadi tinggal kita balik. Syarat pertama berarti tekanan di bawah itu lebih kecil dari di atas. Kemudian syarat yang kedua, kecepatan di bawah lebih besar daripada kecepatan di atas. Jadi tinggal kalian balik. Ini saja yang kamu hafalkan, maka semua akan kamu ingat. Yang penting hafal dulu saat dia terbang, maka syarat mendaratnya tinggal kamu balik. Jadi seperti yang Ibu bilang, pesawat itu terbang mengangkasa kalau ada perbedaan tekanan antara P1, ada perbedaan tekanan antara P1 dengan P2, sehingga biasanya ditulis dengan P1 min P2. Berapa besar gaya angkat pesawat terbang sekarang? Ya, gaya dihubungkan dengan tekanan, maka mungkin kalian masih ingat bahwa tekanan sama dengan gaya per luas permukaan. Ini masih kalian ingat, baru kita bahas di pertemuan yang lalu. Sehingga F-nya sama dengan P dikali A. Kemudian berapakah gaya angkat pesawat terbang? Atau sering ditulis dengan F1 min F2 sama dengan, berarti dayanya juga P1 min P2 dikali A. A adalah luas permukaan. Jadi F1 min F2 adalah gaya angkat pesawat terbang. Satuannya adalah Newton. Sekali lagi, rumus ini pengandaian jika benda satu F1 itu berada di bawah, karena di sini P-nya P1, V-nya V1, F-nya di sini juga adalah F1, berarti F2-nya ada di sini, F2-nya ada di sini. Jadi kalau seandainya yang di bawah itu diandaikan dengan P2, V2 dan F2, berarti rumusnya tinggal kamu balik F2 min F1. Di sini juga P2 min P1. Jadi menyesuaikan dengan lambang-lambang yang ada di soal kalian.
Oke, sebagai penerapan yang kedua adalah pada tabung yang bocor. Ini biasanya sering disebut dengan istilah teorema Torricelli. Oke, misalkan di dalam tabung yang bocor ini, tinggi yang di sini disebut dengan H2, kemudian tinggi di atas lubang yang bocor itu adalah H, tinggi di bawah lubang yang bocor itu adalah H1. Kemudian terdapat lubang kebocoran di sini. Lubangnya itu sangat kecil sehingga luasnya diabaikan ya. Sehingga tetap akan ada air yang bocor, ya bocor keluar. Dan biasanya pertanyaan untuk tabung yang bocor ini ada 3. Yang pertama, berapakah kecepatan air yang bocor? Kemudian berapa jarak antara air yang bocor terhadap dasar bejana? Dan berapakah waktu air yang bocor ini sampai di bawah? Itu ada 3 pertanyaan. Ibu tidak akan menurunkan bagaimana mencari rumus V-nya, nanti kepanjangan, takutnya kalian juga bingung. Kita langsung saja menuju ke rumus jadinya, ya. Oke. Rumus yang pertama, rumus kecepatan air. Kecepatan jatuhnya air. Kecepatan itu adalah V. Kalian hafalkan saja, V itu rumusnya adalah akar 2GH. Nah, sekarang biasanya murid itu letak kebingungannya adalah H mana yang digunakan? Karena di sini ada 3H. Ada H2, H1, ada H. Ingat, H yang digunakan untuk mencari V ini adalah H di atas lubang yang bocor. Sehingga di sini sudah Ibu umpamakan itu dengan H, biar kalian tidak bingung. Ingat, untuk mencari kecepatan, jadi H yang di sini adalah tinggi di atas lubang yang bocor. Ini Ibu tekankan sekali, biar kalian tidak bingung. Satuannya adalah meter. Kemudian, yang kedua, jarak jatuhnya air dari dasar bejana itu adalah rumus X. X itu bisa dicari dari rumus 2 dikali akar H dikali H1. Ingat, H berarti dari yang sudah simbol yang sudah Ibu tulis, H berarti tinggi di atas lubang yang bocor dikali H1, tinggi di bawah lubang yang bocor. Jadi H ini adalah H1 adalah tinggi di bawah lubang yang bocor. Satuannya juga adalah meter. Nah, berarti apa fungsi di sini? Biasanya fungsi adanya H2 adalah untuk mengetahui salah satu tinggi dari yang belum diketahui. Biasanya di soal kalian dikecoh, diketahui H2-nya berapa, kemudian diketahui misalnya H1-nya berapa, kemudian ditanya kecepatan. Kalian akan bingung. Biasanya di sana letak kesalahan murid. Sebenarnya H di sini yang digunakan berarti H2 itu berfungsi untuk mencari berapa nilai H. Ya, H2 itu berarti adalah H itu adalah H2 dikurangi H1. Jadi kalau ini Ibu tulis H sama dengan H2 dikurangi H1. Jadi fungsi adanya H2 adalah untuk mencari nilai H atau nilai H1 yang nanti tidak diketahui di soal. Jadi H2 ini, H yang berada di kiri, H yang berada di lubang yang tidak ada kebocorannya, itu tidak dipergunakan di salah satu rumus ini. Ingat itu ya, ingat pesan Ibu. Jadi jangan sampai dikecoh oleh soal. Jadi H yang berada di kiri, H yang berada di tempat yang tidak ada lubang kebocoran, tidak dipergunakan untuk mencari kecepatan maupun mencari jarak. Ya, kecepatan itu adalah lubang tinggi di atas lubang yang bocor. Mencari jarak itu adalah lubang 2 akar tinggi di atas lubang yang bocor dikali tinggi di bawah lubang yang bocor. Jadi bukan rumus H2 ini tidak dipergunakan di rumus ini. Nah, rumus yang ketiga adalah rumus mencari waktu jatuhnya air ya sampai di bawah. Nah, rumus ini mencari T ini sama dengan rumus saat kalian pelajari GLBB, gerak jatuh bebas, ya. Kalian mungkin masih ingat rumus di sana, bisa dibuka catatan kalian bahwa T bisa dicari dari rumus akar 2H per G. Sedangkan H-nya di sini adalah H
H di bawah lubang yang bocor. Ya, sehingga karena kita mencari jatuhnya air, jadi H yang ini yang kita gunakan. Jadi ingat rumusnya menjadi akar 2H1 per G. Ibu tulis di sini keterangannya. T adalah waktu jatuhnya air. Satuan waktu adalah sekon. V tadi adalah kecepatan jatuhnya air. Satuannya jelas meter per sekon. X sudah ibu tulis, X jarak jatuhnya air dari dasar bejana. Oke, silakan dihafalkan ketiga rumus ini. Nah, selain gaya angkat pesawat terbang dan juga teorema Torricelli yang tadi, penerapan hukum Bernoulli itu banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Jadi salah satu contohnya adalah pada karburator itu menggunakan konsep dari hukum Bernoulli, kemudian alat penyemprot obat nyamuk dan parfum. Kemudian venturimeter, jadi venturimeter itu ada dua, yang tanpa manometer dan yang dengan manometer. Kemudian pipa pitot, dan masih banyak lagi penerapan hukum Bernoulli. Kalian bisa cari sendiri, kemudian kalian catat cara kerja mereka dan dipelajari. Contoh soal pertama, luas permukaan sayap pesawat terbang sebesar 100 meter persegi. Kelajuan aliran udara di bagian atas dan bagian bawah sayap berturut-turut 340 meter per sekon dan 300 meter per sekon. Apabila massa jenis udara 1,2 kg per meter kubik, gaya angkat pesawat terbang tersebut adalah. Oke, biar kalian tidak bingung dengan bagian atas dan bawah, boleh kita gambar aja dulu sayap pesawat terbang. Kita menggunakan lambang yang tadi ya, yang di bawah ini kita sebut dengan P1 dan V1, yang di atas ini kita sebut dengan V2 dan P2. Sehingga bisa kita tulis diketahui luas sayap pesawat terbang 100 meter persegi. Berarti diketahui A sama dengan 100 meter persegi. Kelajuan aliran udara di bagian atas dan bagian bawah, berarti bagian atas kita sebut dengan V2 tadi. V2 berarti 340 meter per sekon. Bagian bawah berarti V1 itu 300 meter, 300 ya, meter per sekon. Apabila massa jenis udara, berarti diketahui Rho sama dengan 1,2 kg per meter kubik. Yang ditanya, berapakah gaya angkat pesawat terbang? Berarti yang ditanya, berapakah F1 min F2? Atau boleh ditulis berapakah besarnya F. Oke, kita menggunakan rumus gaya angkat pesawat terbang yang tadi sudah kita bahas, yaitu F1 min F2 sama dengan P1 min P2 dikali A. Ya, masih ingat ya? Nah, sekarang berapakah nilai P1 dan min P2-nya? Oke, di sini lihat clue dari diketahui. Diketahui V2, diketahui V1. Kalian tadi sudah ibu bahas saat penerapan hukum Bernoulli. Ada dua kejadian, yaitu untuk benda yang diam dan untuk benda yang bergerak. Benda diam jika V-nya sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan 0, dan benda bergerak jika H1 sama dengan H2. Nah, karena di sini yang diketahui adalah V, berarti ini berlaku untuk benda yang bergerak. Coba dibuka lagi video yang tadi. Jadi P1 min P2 sama dengan, kita ingat rumus yang tadi yang sudah dibahas, setengah kali Rho dikali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Ini tolong kalian ingat ya. Nah, rumus inilah kita bawa ke sini, kita gantikan rumus di sini. Sehingga F1 min F2 sama dengan, kita ganti, setengah kali Rho kali V2 kuadrat min V1 kuadrat dikali A. Kita masukkan. Setengah dikali Rho-nya adalah 1,2 dikali V2-nya adalah 340 kuadrat dikurangi 300 kuadrat dikali A-nya itu adalah 100. Oke, kita lanjutkan ke kiri. Besarnya F1 min F2 berarti sama dengan setengah dikali 1,2 itu adalah 0,6. 0,6 kalau kita kalikan langsung ke belakang kali 100 berarti itu adalah 60. Bisa dipahami ya? Itu adalah 60 dikali 340 kuadrat itu adalah 115.600. Kemudian dikurangi
300 kuadrat itu adalah 90.000. Berarti ini sama dengan 60 dikali 115.600 dikurangi 90.000 adalah 25.600. 60 dikali 25.600 adalah 1.536.000 Newton. Atau untuk lebih mempermudah menghitung, boleh kamu menjadi F1 min F2 boleh kita tulis dengan F saja. Berarti F sama dengan 1,536. Jadi komanya kita pindah dari sini ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kali 10 pangkat 6 Newton. Jadi boleh seperti itu ditulis. Oke, pertanyaan nomor 2. Ini adalah pertanyaan teorema Torricelli. Disediakan gambar, kemudian ditanya berapakah kecepatan jatuhnya air. Kemudian ini berarti yang ditanya itu adalah V. Kemudian waktu jatuhnya air, berarti ini yang ditanya adalah T. Kemudian jarak jatuhnya air dari dasar bejana, berarti ini yang ditanya adalah X. Kita langsung tulis diketahui. Untuk mencari nilai V, T, dan X, kita memerlukan nilai H dan H1. Ya, berapakah nilai H? Kalau di sini disediakan tadi kita umpamakan dengan H2 ya. Kalau di sini 5, kemudian di sini 3, berarti H-nya ini adalah H. H itu adalah tinggi di atas lubang yang bocor. Berarti H itu berapa? Ini adalah 5 dikurangi 3. Ini adalah 2 meter. H1 itu adalah tinggi di bawah lubang yang bocor. Berarti H1-nya adalah 3 meter. Kalau sudah ini kalian ketahui, maka semua soal bisa kalian jawab dengan mudah. Karena untuk menjawab nomor A, tinggal kamu menggunakan rumus V sama dengan akar 2 kali G kali H. Sama dengan akar 2 dikali 10 dikali H-nya itu adalah 2. Berarti sama dengan akar 40. Kita bisa mudahkan saja, akar 40 sama artinya dengan akar 4 dikali 10. Akar 4 itu adalah 2, akar 10-nya tetap akar 10. Sehingga V sama dengan 2 akar 10 meter per sekon. Oke, pokoknya intinya untuk menjawab soal-soal seperti ini, antara H dan H1 jangan sampai kebalik, itu saja. Kemudian yang nomor B, yang ditanya adalah T. Tadi sudah kita bahas, rumus T adalah akar 2 H1 per G. Sama dengan akar 2 dikali H1-nya adalah 3 per 10. Sama dengan akar 6 per 10. 6 dibagi 10 itu adalah 0,6. Sehingga T sama dengan akar 0,6 sekon. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang fluida dinamis. Kalau dirasa bermanfaat, silahkan di like dan di share. Dan bagi yang belum subscribe channel Tias Ananda, jangan lupa sekali lagi untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk mengetahui postingan-postingan Tias Ananda berikutnya. Sampai jumpa.